Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Walaupun di masa pandemi ini, kalian juga harus tetap belajar di rumah dan memakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan juga selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan selalu jaga jarak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang saat ini sudah bergabung dalam kelas Microsoft Teams, Ibu harapkan kalian mengisi nama kalian dalam chat meeting. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya betul, minggu kemarin kita belajar tentang materi perubahan fisika. Ibu akan mereview lagi perubahan fisika dan contoh perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Contohnya, air yang menguap, es yang mencair, perubahan air menjadi es atau membeku, mengembun, menyublim, menghablur, dan sebagainya. Terus ada perubahan kayu diubah menjadi perabotan rumah seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Terus kertas yang dipotong-potong kecil itu juga termasuk perubahan kimia. Artinya semua contoh di atas itu sifat yang terbentuk itu masih sama dengan sifat zat asalnya. Sudah jelas anak-anak? Pada tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian mampu menjelaskan pengertian perubahan kimia, memberikan contoh perubahan kimia. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan dalam pembuatan sabun, pembuatan kue, pemasakan buah, dan sebagainya. Anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, coba kalian mengamati gambar pada layar. Mengapa kertas yang dibakar bisa berubah menjadi abu? Ayo kalian tulis pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar tersebut dan tulislah satu hipotesis. Sudah? Nanti kalian tuliskan berapa pertanyaan mengenai gambar itu dan tulislah satu hipotesis. Ya. Perubahan kimia. Perubahan kimia atau disebut dengan reaksi kimia ialah reaksi kimia terjadi jika satu atau lebih zat berubah menjadi zat yang baru.
Reaksi ini terjadi jika ikatan-ikatan di antara atom pada suatu senyawa yang bereaksi putus dan berikatan lagi membentuk senyawa baru. Contohnya, jika kayu dibakar akan berubah menjadi abu. Struktur dari kayu ini yang terdiri atas selulosa bisa berubah menjadi abu, dan sifat abu ini berbeda dari sifat asalnya. Contoh yang kedua adalah pemasakan buah, seperti buah mangga pada gambar tersebut. Dari mangga berubah menjadi mangga yang sudah masak. Dan pemasakan ini merupakan contoh dari peristiwa perubahan kimia. Terus perkaratan pada besi. Besi Fe dioksidasi oleh oksigen menjadikan Fe2O3, senyawa yang berbeda dengan sifat asalnya, yaitu besi, karena ini terjadi proses perkaratan atau korosi. Terus penggorengan telur yang digoreng atau dimasak akan menjadi masak atau matang dalam bentuk telur yang siap dimakan, berbeda dengan sifat sebelumnya, yaitu telur. Terus fermentasi pada tape. Pada peristiwa fermentasi, dengan bantuan ragi, singkong diubah menjadi tape, proses fermentasi. Nah, ini semua contoh ini merupakan contoh perubahan kimia. Terus peristiwa perubahan kimia ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama terjadi perubahan warna. Misalnya reaksi kimia antara tembaga sulfat CuSO4 ditambah dengan H2O menghasilkan reaksi yang berwarna biru, yang semula CuSO4 atau tembaga sulfat berwarna putih. Jadi warna biru merupakan senyawa baru yang terbentuk. Terjadinya gas. Seperti reaksi kimia antara magnesium dengan asam klorida. Reaksi tersebut menghasilkan gelembung-gelembung kecil, yaitu hidrogen. Terbentuknya endapan. Biasanya endapan berbentuk padatan, misalnya reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat menghasilkan barium sulfat yang berwarna putih. Jadi endapannya itu berwarna putih. Terjadi perubahan suhu. Ini terjadi reaksi-reaksi kimia yang disertai dengan perubahan energi, artinya ada energi yang masuk dan energi yang keluar yang menyebabkan naik atau turunnya suatu suhu. Kesimpulannya, perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat yang baru yang bersifat permanen. Artinya, zat yang terbentuk berbeda dengan sifat zat asalnya. Contohnya, pembusukan, pemanasan, pemasakan, pembakaran, perkaratan, pengasaman, fotosintesis, dan fermentasi. Ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama, terbentuknya zat yang baru, terjadinya perubahan warna, terjadinya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan suhu. Anak-anak, kalian tugas di rumah mempelajari bab 4 ya, yaitu materi tentang suhu dan perubahannya. Kalian juga mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu masukkan ke dalam asesmen. Nanti kalian kerjakan di rumah. Dan ada soal asesmen yang berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 5 soal. Ada pertanyaan? Saya cukupkan materi sampai di sini saja. Marilah kita berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.